Berkah alam. Kenapa ngambil berkah alam sih Om? Bali apa di mana? Kalau di Bali ada Mas Agus, terus Mantre itu. Lebih banyak 19 detik sekarang timbang Covid. Berkah alam. Ternyata memang benar ini berkah. Yes, kita masih bareng Om Kelet di sini. Om, yang pengen saya tahu sebenarnya dulu ini alamat detail di mana sih Om? Coba Di sini? Iya nih berkah alam ini. Di sini alamatnya Tempos Banyu Urip, Kecamatan Gerung. Cuma kalau di wilayah sini namanya Bentenu. Apa namanya? Bentenu. Bentenu. Iya. Oke. Kalau saya mau ke sini atau teman-teman mau main ke berkah alam, itu patokan paling cepat lewat mana Om? Tempos Banyu Urip paling cepat. Paling cepat. Ya, banyak yang tahu. Oh, Atau Tempos. enggak, tanya nama saya aja, pasti tahu. Oh, kalau wilayah sini. sudah terkenal, guys. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Om, karena kan saya pengen ngulik masalah bengkelnya Om. Itu berkah alam. Kenapa ngambil berkah alam sih Om? Apa itu landasan, Berkah alasan gitu alam kenapa? Cuma terintrospeksi sama apa pas balap di Bali. Dia kan punya yang sekarang ini kan. Dia punya kan dulu berkah alam. Ah, Motornya 3, oke. tapi orangnya cuma 3 orang, 4-nya pembalap. Oke. Nah, jadinya dari situ saya ngambil namanya. Soalnya saya fans banget sama motornya itu. Motornya kencang-kencang semua itu. Oke. Motornya itu. Akhirnya ngambil berkah alam. Ya, berkah alam. Berkah alam Lombok sih namanya kan. Ada alam. Berarti berkah alam di Bali juga ada gitu. Bukan orang Bali itu, Oh, tapi Jawa. Orang Jawa. Tapi Iya. berkah alam sendirian di Jawa masih tetap ada apa? Udah Masih ganti tetap nama? ada. Masih tetap ada. Ya. Berarti sekarang ini tambahannya ada embohan Lomboknya Ya. biar nggak ketukar. Ya, biar nggak ketukar. Biar nggak dikira ngambil nama orang dah. Iya, iya benar. Kan ada Lomboknya, jadi Ya. ada identitas. Oke. Sebelumnya Om, sebelum berkah alam itu pernah ada nama-nama lain nggak? Nah, Apa dulu yang pernah ada? ini berkah alam yang terakhir Tahun nih terakhir. 3 kali. Soalnya kalau yang dulu-dulu itu kebanyakan temen tuh gimana ya, banyak yang bermuka 2 itu. Oke, oke. Makanya udah ganti aja. Oke, dulu apa namanya dulu Om? Dulu pas dibuatin sama temen tuh yang pertama kali itu namanya RJMS. RJMS. Ya. Oke, terus Terus yang itu sorry ya, panjangan apa dulu artinya RJMS? RJMS tuh Raden Joki Motorsport. Raden Joki Motorsport. Ya, Oke. biasa terkenal gitu kalau dari pertama kali gitu. Ah, Soalnya pertama kali buat kayak gitu. oke. Terus Terus berubah? yang kedua namanya ditambahin lagi RJMS di S7. Wah, iya, makin Remaja banyak. baru di S7 gitu. Di S7 itu apa? Kenapa ada imbuhan itu? Kan yang buat RJMS-nya sendiri tuh berhenti udah nggak balap lagi, masuk yang baru-baru gitu. Makanya dinamain remaja baru di S7 gitu. Oh, oke. Yang baru-baru gitu. Oke. Istilah RJMS Reborn lah kalau Ya, boleh dibilang gitu ya. Cuma ditambahin aja. Biar orang nggak bener-bener oh ini bukan baru tapi ya lebih ke Ya. di refreshment lah, diperbarui Ya, lah. itu dah. Oke. Berkah alam itu tahun berapa Om? 2020 bulan 2. Itu oke. pas habis balap Bali, balap Lombok. Nah, langsung pakai itu. Soalnya kan pas balap Bali itu terakhir saya sama bos yang itu. Jadi sekarang ganti bos yang punya slip engine tadi itu. Nah, langsung ganti pakai nama itu aja. Nama sendiri. Soalnya berkah alam itu saya sendiri yang buat. Oke. Gitu. Jadi Kalau kayaknya yang nama yang lain? yang dulu itu kan dari bos yang dulu yang buat. Tapi kan dia udah nggak sama saya lagi. Oke. Nah, makanya ganti aja biar enak gitu. ya. Biar nggak ada kait-kaitan sama yang lama gitu Iya. ya. Gimana ceritanya Om? Dari tahun berapa dulu terus belajar di mana gitu akhirnya Kalau itu bisa. sih lama kalau itu. Dulunya bapak sih yang bengkel dulu. Oke, berarti sebenarnya
Untuk di otomotif sendiri sudah ada memang ini Ya, tadi ya. memang udah ada. Udah ada di rumah lah gitu kita bilang. Cuma nggak terlalu main-main ke situ. Dan akhirnya itu kepikiran buat mendalami sebagai mekanik itu yang tahun berapa Om? Dan awalnya ada inspirasi buat ngelihat orang dari joki menjadi mekanik atau keinginan sendiri atau bagaimana ceritanya? Keinginan sendiri sih jadi mekanik itu kan nggak seharusnya kita berada di atas kan, nggak seharusnya jadi joki aja. Misalkan kalau umur sudah membatasi jadi pembalap atau bobot yang sudah tidak bisa jadi pembalap lagi, kan kita bisa berubah jadi pindah tempat gitu, jadi mekanik kan, nyuruh orang lain gitu. Oke, ada pengalaman juga Ya, bawa biar motor ada gimana pengalaman. kan? Berarti hitungannya itu kapan Om mulai belajar sendiri untuk buka mesin itu yang spesifik ke mesin balap gitu? Kalau mesin balap sih waktu megang mesin itu 2012. 2012 Ya. mulai belajar lah gitu, Ya, mulai mulai tata. belajar. Tapi waktu itu sambil ngejoki juga berarti Sambil maksudnya joki. belum terlalu fokus lah gitu. Ya ngelihat-lihat orang bongkar motor jadi pengen gitu. Ngelihat-lihat ya kalau ada orang yang bongkar motor pasti tetap ngelihat gitu. Nanya-nanya ini fungsinya apa gitu. Gini-gini pasti diajarin gitu kan. Itu di bengkel mana dulu? Om? Ada di sini di tempatnya Om Nyasar tadi itu. Heeh. Di daerah Ranggate namanya. Oh, Tapi iya. sekarang udah Jakarta. nggak buka lagi dia. Dulu itu dulu bengkel balap dulu itu Ya atau bengkel? dulu bengkel balap dulu itu. Hmm, Biasanya oke. di situ yang ngajarin saya balap bongkar motor di situ. Tapi dia sudah tobat duluan waktu itu. Ya udah Sudah tobat duluan. nggak balap lagi. Oke. Soalnya kan dia udah lama balap itu. Heeh. Berarti 2012 udah lama banget Om ya? Udah lama. Nah, terus Cuma saya itu gimana ya? Kekurangan temen gitu atau apa, kalau balap apa jarang ngepost gitu. Jadi dikira baru-baru gitu. Iya, kalau benar balap. benar. Padahal udah lama kalau main. Jarang muncul aja di Iya. sosmed, nggak main sosmed aja gitu ya. Jarang ngepost gitu. Mungkin nggak mau pamer kali. Nah, terus akhirnya yang titik itu kan masih di istilahnya bengkel let's say bengkel desaan lah gitu kan, balap Iya. tapi masih desa. Terus akhirnya pernah belajar kemana aja Om selain dari sana untuk pengembangan ilmunya? Kalau jadi mekaniknya sih pertama ya itu tadi diajakin main ke bengkel 2012-an ya, oke. ya teman. Habis itu ada orang Bima ke sini, dia istrinya dari sini tinggal di sini. Dulu kan bengkelnya di dalam, masih bengkel-bengkel tambal ban gitu kan, di oli. Nah dari situ saya kan dulu punya pega, nah dari situ saya belajar dulu, diajarin cara bongkar, fungsinya apa gini. Terus itu dibuat jadi balap itu motor itu. Oke. Tapi motor itu kalau sekali lari pasti jebol. Oke. Sampai dijual itu udah nggak punya lagi. Udah bosan. Udah bosan tuh jebol terus. Taruhannya 50 100 paling banyak main, tapi jebol biaya Kalah, sampai 500 600 gitu. Minus pokoknya. Nah, terus setelah itu belajar kemana lagi Om? Diajarin sama itu namanya itu Om siapa dulu itu? Jarang Sumbawa itu ya? Orang Sumbawa. Saya kalau sini tuh manggil Om aja, nggak pernah manggil namanya. Nggak terlalu inget lah. Iya. Terus habis itu ya nanya-nanya sama temen kan, banyak temen dari Bali. Nanya-nanya kalau ini fungsinya apa gitu, dikasih tahu pasti dibongkarin. Habis itu cobain, disetting gitu. Jadinya dari situ tahu ya, sambilan juga ngeraba sendiri gitu. Oke. Kan udah punya bengkel pasti banyak yang datang gitu. Dikirain udah bisa padahal ngerusak Coba baru bisa. aja. Ya kan nanti bisa tanya suhu-suhu kalau ada masalah apa-apa gitu Iya. kan. Kan guru terbesar itu pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri. Ya. Berarti awal-awal itu garap motor orang ya. Untuk motor orang pertama itu ada yang percaya itu dibikinin motor apa Om? Kalau garap motor balap nih pertama garap motor sendiri. Oke, untuk Eric orang Jet lain. Ini. Ya, RZ ini. Iya, Oke. Eric Jet nih. Pertama pakai main bracket nih dulu kelas frustasi ini. Oke. Siapa yang pertama Yang pertama percayakan motornya Om, motor dia untuk dikerjain di Om itu? Oh, kalau ini baru-baru dia. Baru-baru. Ya.
udah podium, sering podium, dilihat Hasilnya gitu. baru disuruh buat. Mulai ada gitu. Iya. Berarti mulai ada yang bawa motornya itu setelah Berkah alami Pak, apa sebelumnya juga pernah? Sebelumnya juga pernah, cuma masih setengah-setengah, baru jadi ikut sekali dua, udah berhenti gitu, dijual motornya gitu aja. Tapi ini baru jadi ini. Sekarang nanti setelah apa namanya setelah jadi Berkah alam ini, alhamdulillah sekarang udah boleh banyak. Ya, menurut saya. lumayan. Gitu. Lumayan. Cuma balapnya ada aja yang nggak ada ini. Iya. Sekarang ini lebih senang, lebih fashion menjadi mekanik apa pembalap sih? Sebenarnya lebih passion jadi pembalap aja. Balap. Ya biar nggak capek-capek mikir gitu, tinggal gas aja. Kalau mekanik kan pasti mikirnya kalau gini, pokoknya ribet gitu. Pengennya tinggal gas aja. Tapi kan dari segi apa ya? Dari Kedepannya segi ya? kedepannya yang pertama temen kurang gitu, bos kurang. Jadinya kalau mau ngikut balap ke tim-tim lain itu pembalapnya sudah banyak. Jadinya ya buat sendiri aja gitu, yang penting balap gitu. Oke. Namanya juga hobi kan. Oke. Semua privater sendiri aja. Tapi ya ke depan, kalau ke depannya mungkin yang lebih menjanjikan jadi mekanik kali ya Om ya. Insya Allah, tapi kalau masih ada yang percaya sama saya, senengan jadi pembalap aja tetap. biar nggak susah gitu. Kalau sekarang Om Berkah Alam itu ada rekanan bengkel lain biasanya tempat kerjasama apa gimana? Dari dalam apa luar? Ada. Biasanya di mana Om? Kalau dari rubah sudut, kop, blok gitu, kirim ke Jawa. Ada tangan kanannya BRS. Dia kan dulu tinggalnya di Menang. Nama bengkelnya kan di JMS, cuma udah bubar. Dia tukang bubut kan. Ya, oke. Sekarang tinggal di Jawa dia. Biasanya ke sana. Ya ke sana. Kalau Terus? ngirim-ngirim barang gitu. Oke. Terus kalau yang lain ada nggak? Yang di Bali apa di mana? Kalau di Bali ada. Di mana tuh? Kayaknya Mas Agus, terus Mantre itu. Bengkel apa dong? Mau bengkel-bengkelnya tuh yang di sana? MJM 29 Yang Bali. dipakai ini berarti ya, baju yang Iya. dipakai. Oke. Minim alat soalnya Nah kalau di sini. itu dia. Kadang ada alatnya, tapi hasil kerjanya itu nggak sesuai keinginan kita Nah gitu. itu dia. Pengerjaannya, lebih ke Iya, pengerjaannya. Mungkin alatnya sudah oke, tapi tangannya tidak Iya. terampil yang sudah biasa gitu kan. Tapi kalau 2 tak full ngerjain sendiri. Bekerja sendiri. Kalau passion Om sebenarnya lebih senang ngerjain 2 tak apa 4 tak sih Om? Lebih seneng passion 2 tak. Passion 2 tak? Ya, soalnya kan pertama kali bisa bongkar motor, pega. Tapi Nggak saya kamu itu ketemu? nggak bisa kalau di 4 tak. Nah, beli Eric Z pertama kali main pakai ini, ikut resemian lagi pakai ini 2 tak. Terus dapat podium pertama pakai ini juga. Main itu udah kelas bracket 9 itu dari podium 1. Tapi balapnya saya itu 2 tahun balap nggak pernah juara. Tapi ya lama ngeriset lagi, nyobain. Tapi kan dulu belum ada yang kasih ilmu gitu. Di 2 tak ya hasilnya nanya sama temen. Ya alhamdulillah ada hasilnya, diterapin sendiri gitu sambil raba-raba. Intinya jangan bosan buat nyeting gitu. Coba terus gitu ya. Ya, sampai ketemu. Coba terus belajar terus gitu ya. Ya. Oke. Kalau sekarang tapi yang banyak masuk ngerjain di Om itu 2 tak apa 4 tak kalau sekarang? Kalau yang sekarang 4 tak namanya. 4 tak malah ya. Tapi saya masih belum terlalu ngerti kalau 4 tak gitu. Konsultasi lah masih Iya. sama ngobrol sama teman-teman mekanik yang lain lah gitu artinya. Masih ngeraba juga. Oke. Senangnya sih 2 tak aja. Oke, kalau sekarang motor sendiri yang motor Om punya sendiri motor ada apa aja sekarang? Cuma Eric Z aja. Cuma dari saja. Iya. Yang Mio kemarin sudah dijual ya? Udah dijual. Oke. Kalau Mete sendiri emang kurang minat atau gimana dulu? Kalau Bukan kurangnya minat, tapi ya minim budget gitu. Makanya jual aja. Bosen juga main-main itu aja, pengennya yang nyoba yang lain gitu. Oke. Biar agak berkembang gitu. Kalau kitanya main pasti di situ-situ aja. Hanya pengen Ilmunya. nyoba yang lain gitu. Oke. Sekarang lagi mencoba yang di sebelah kanannya Om ini berarti Iya. ini. Oke. Nyoba.
Yang lagi hits. Kalau orang-orang datang misalnya dibawain motor-motor yang misalnya bikin 130, bikin apa namanya Satria R, misal Om terima juga tetap atau Ya bagaimana? tetap. Cuma kan pasti butuh proses gitu kan. Nggak harus apa cepat gitu. Oke. Ini baru pengerjaan 1 bulan. Oke. Sebelum sempat disetting? Belum. Belum. Baru hidup ini. Baru hidup. Oke. Bado juga kemarin kita kontak katanya Om mau beli alat ini, alat timer. Ya. Tapi masih belum jadi. Insya Allah bulan depan jadi. Ini undang-undang kita lah kalau udah beres. Iya. Nanti. Besok. Oke, siap. Kalau pembalap sendiri Om sekarang di bengkel di Berkalam Om sendiri atau ada pembalap lain yang biasa bawa motor Om? Nggak ada. Seru bawa sendiri aja. Masih bawa sendiri Ya, aja. masih bawa sendiri. Paling ya cewek-cewek ya untuk yang berangkat-dekat kemarin ya. Ya, Kalau tapi sekarang udah nggak main lagi. nggak main lagi. Kalau pengen bikin motor di sini Om, kalau RX-Z, kalau ada yang ingin bikin RX-Z di sini, Om biasanya startnya itu perkiraan dari berapa Om? Yang liaran apa resmian gitu. Oke, kalau yang berapa, resminya berapa misalnya? Ya kalau liaran cuma main standar, main porting aja misalkan kan. Ya sekitaran 2 juta sama knalpot, karbu sama morting. Tapi harus bahan standar semua. Oke. Tapi kalau yang udah boringan, yang udah diganti spare partnya yang biasa, saya malah nggak nerima kalau itu. Pengennya yang standar aja. Standar dari bawaan pabrik gitu. Soalnya kalau yang udah nggak standar itu susahnya nyetingnya itu. Ketemunya itu susah. susah. Harus banyak ngeluarin uang gitu. Tapi kalau standar dari bawaan pabrik cepat ketemu. Cepat ketemu. Ya. Kalau buat spek apa resmian, itu startnya berapa Om? Resmian misalnya. Pengen bikin untuk ikut di bebek 2 tak campuran misalnya. Kalau kita buat yang buat sport nih ya yang 140 tergantung dia itu mau belinya buat base time apa cc-nya aja gitu. Oke, kalau yang total misalnya base time-nya Base dikejar. time-nya. Yang pernah saya buat ini main di Bali tapi ya terakhir saya main di Bali base time-nya baru 75. Itu tapi saingannya kalau di Bali kan 74 73 Ngeri dia. juga. Susah Ngeri kalau juga. juara di sana itu. Terakhir Berat, main itu ini baru habisnya 25. 25. Ya, dari karbu, membran, Total. knalpot, pengapian, totalnya semua pokoknya. Tapi dalamannya full ya. Full. Ya, full. Cuma ini cc-nya masih 139 nih, kurang 140. Tapi ya, kurang dikit lah. Kenapin aja udah. Krukasnya masih standar nih. Nah, oke. Cuma porting yang spesial sama rasionya, ukurannya. Oke. Kalau ada yang cuma order rasio gitu emang terima nggak sih Om? Terima. Terima. Semua Siapa tahu kan jenis. banyak gitu kan. Apa? Siapa tahu banyak yang cuma pengen Ya. order rasio doang atau apa doang gitu kan. Ya. Tetap terima juga. Tetap Nah, kalau terima. motor-motor kayak FU apa itu Om nggak garap sini ya? Ya terima kalau ada, tapi kan yang mau digarap nggak ada. Mau terima apa gitu. Oke. Tapi ya tergantung yang datang lah, Ya, dan diusahakan tergantung semua yang gitu. datang. Oke. Terakhir nih Om. Kedepannya Om mau seperti apa? Ya Kedepannya dua-duanya kalau saya. Nah, Kalau ada yang percaya buat motor, ya tak buatin. Tapi kalau ada yang mau nerima jasa saya bawa motor, ya tak bawain gitu. Oke. Biar sama-sama enak. Tapi kalau udah udah nggak enak lagi bawa motor ya pasti akan ada saatnya berhenti. Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan tuh. Gitu. biasa lah itu ya. Ya. Kayaknya segitu Om untuk ngulik Berkalamnya. Ya. Sukses buat Berkalam. Semoga Omnya kedepannya makin banyak yang datang ke sini kan. Karena ya memang sekarang sih lagi sepi Om ya. Ya, sepi. Sepi sekarang. balap juga. Sekarang orang mungkin balap juga ya. Gara-gara COVID kemarin gagal event terakhir juga kita jadi ribet. Tapi kalau menurut saya sebenarnya nggak sepi, cuma masih ngumpet aja semua, belum pada keluar. Belum pada keluar. Lagi sunyi-sunyi tapi lagi persiapan semua Ya. gitu. Mungkin ya tahun depan lah kita lihat kalau ada event tahun depan akan kelihatan siapa yang ngumpet-ngumpet itu kayak. Lebih banyak 19 detik sekarang timbang COVID. G19 Om, bahaya itu. Oke. Thank you Om. Mungkin segitu dulu guys untuk episode yang tentang Berkalam. Jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya. Di komen kalau ada yang mungkin pengen dikepoin lagi.
dan di subscribe channel Tipuan Speed. Om Khaled pamit, sampai ketemu di sesi lainnya guys.